Selamat datang di channel Rembuk Tua, tempat di mana kisah-kisah legendaris dan penuh hikmah hidup kembali. Kali ini, kami akan membawa kalian menyelami kisah yang berasal dari Kabupaten Purbalingga. Penasaran dengan cerita menariknya? Yuk, simak sampai selesai dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari legenda ini. Pada masa ketika kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa mulai meredup, muncul kadipaten-kadipaten kecil yang membentuk sejarahnya sendiri. Salah satunya adalah Kadipaten Wirasaba. Di ujung timur wilayah ini, tersembunyi sebuah padukuhan sunyi bernama Kecekelak menjadi bagian dari desa Majatengah di lereng perbukitan Kemangkon. Perkampungan sederhana ini dikelilingi oleh sawah, irigasi dari bambu, dan jalan tanah yang dilalui kereta lembu. Tempat yang damai, namun kelak akan menjadi saksi munculnya sesuatu yang jauh dari biasa, kisah tentang bambu, api, dan manusia pilihan yang menyamar di antara rakyat. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Di padukuhan Kemangkon, hiduplah seorang lelaki bernama Kiai Gede Buara bersama istrinya. Mereka hidup bersahaja sebagai petani. Tanah tegalan yang digarapnya tidak luas, namun subur luar biasa. Dari ladang-ladang itu, mereka memperoleh hasil yang lebih dari cukup padi, jagung. Kehidupan mereka tenang, penuh syukur, dan tak pernah meminta lebih dari yang telah diberikan bumi. Namun takdir tidak akan membiarkan ketenangan itu berlangsung lama, sebab dari arah barat, langkah takdir telah mengarah ke tempat ini. Ladang ini selalu membawa berkah, istriku. Doamu dan kerja kerasmu yang menumbuhkannya, Kakang. Cukup sudah untuk kita. Pada suatu senja yang dingin, datanglah seorang pemuda asing dengan pakaian kumal dan wajah letih. Ia tak membawa apa-apa selain sepasang kaki dan tekad untuk tetap berjalan. Pemuda itu mengetuk pintu rumah Kiai Gede Buara, memohon sekadar tempat bernaung dan sesuap makanan. Kiai dan istrinya tak tega menolak mereka mengajaknya masuk, memberi makan, dan mempersilakannya tinggal. Ia memperkenalkan diri sebagai Jaka. Tak banyak bicara, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Kiai curiga sejak awal. Sesuatu yang tak biasa dari seorang pengemis. Siapa kau, anak muda? Aku pengelana, hanya mencari tempat bernaung dan sesuap nasi. Mari, duduklah. Kau pasti lelah dan lapar. Jaka bukan sekadar menumpang tinggal. Sejak hari pertama, ia ikut membantu di ladang mencangkul, menanam, memanen. Geraknya cekatan, sikapnya sopan, dan ucapannya bijak. Warga mulai menyukainya. Kiai Gede Buara pun merasa seperti menemukan anak angkat yang tak pernah ia miliki. Tapi meskipun bekerja bersama setiap hari, Jaka tak pernah pulang bersama. Ia selalu tertinggal di ladang, berjalan sendirian saat senja mulai turun. Dan dari sanalah, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh di hati sang kiai. Kerjamu cekatan.
tak seperti pengemis. Aku belajar dari perjalanan. Hidup yang keras mendidikku. Semoga kau betah di sini, Nak. Setiap sore, Jaka selalu punya alasan untuk tinggal lebih lama. Ia bilang ingin membereskan alat, menyiram ladang, atau berdoa sendiri. Tapi hari demi hari, Kiai Gede Buara merasa ada yang disembunyikan pemuda itu. Ia mencoba bertanya, namun Jaka menjawab dengan tenang dan tersenyum. Tapi pada suatu sore, rasa penasaran Kiai sudah tak terbendung lagi. Ia memutuskan untuk mengintai dari kejauhan. Apa yang akan dilihatnya di ladang itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Mengapa ia selalu pulang terakhir? Ia selalu tampak menyendiri menjelang malam. Besok, aku akan mengikutinya diam-diam. Apa yang sedang kau lakukan, Nak? Tiba-tiba, kobaran api muncul dari ladang itu. Dia masuk ke dalam api. Beberapa saat kemudian, dari tengah kobaran itu, Jaka melangkah keluar. Tapi tubuhnya bercahaya. Kulitnya bagai diselimuti emas 24 karat. Matanya tenang, dan tubuhnya tak sedikit pun terluka. Api itu bukan membakar, melainkan menyucikan. Dan dari sinilah, Kiai Gede Buara menyadari bahwa pemuda di depannya bukan orang sembarangan. Ia bukan pengemis, ia bukan rakyat biasa. Ia adalah seseorang yang tengah menjalani perjalanan besar. Perjalanan menuju puncak dirinya yang sejati. Tubuhnya bercahaya seperti emas. Apa sebenarnya dirimu, Nak? Aku bukan orang biasa. Di hadapan Kiai Gede Buara yang gemetar, Jaka membuka jati dirinya. Namanya lengkapnya adalah Raden Jaka Katuhu. Ia adalah putra dari Raden Baribin, bangsawan Majapahit yang kini menjadi raja di Pajajaran. Ayahnya mengirim Jaka untuk mengembara, menyamar, dan belajar hidup sebagai rakyat. Tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi untuk menempa. Dan kini, di padukuhan kecil ini, di tengah ladang sederhana, sang putra kerajaan menemukan pengabdiannya yang sejati. Aku Jaka Katuhu, putra Raden Baribin dari Majapahit. Putra kerajaan? Mengapa menyamar jadi pengemis? Ayahku memintaku belajar rendah hati dan mengabdi. Setelah malam itu, tempat yang dulu hanyalah ladang biasa, berubah. Tumbuhlah puluhan rumpun bambu dari berbagai jenis. Dalam sekejap, ladang itu menjadi hutan bambu kecil yang rimbun dan misterius. Warga mulai menyebut tempat itu sebagai Cibuek. Mereka percaya bambu-bambu itu sakral, tak bisa ditebang sembarangan. Siapa yang melanggar akan menerima akibat yang tak terlihat, tapi terasa. Dan sejak saat itu, tanah di Cibuek dianggap keramat, tak boleh disalahgunakan. Sebuah warisan dari laku seorang putra raja. Lihat, bambu-bambu itu tumbuh tiba-tiba. Tempat ini tak bisa lagi dianggap biasa.
Hingga kini, Cibuek masih berdiri di sebelah timur desa Majatengah. Tanah itu tetap sunyi dan sakral. Orang-orang datang bukan untuk bertani, tapi untuk berdoa dan mengenang. Bambu-bambu di sana tumbuh tanpa sentuhan manusia. Tak ada yang berani menebangnya, tak ada yang berani mengusiknya. Tempat itu dijaga bukan dengan pagar, tapi oleh rasa percaya dan hormat pada sejarah. Karena di sanalah api menyucikan dan pengabdian menjelma cahaya. Kisah ini bukan hanya tentang bambu atau tentang api, tapi tentang keikhlasan, tentang pengabdian, dan tentang jati diri yang ditemukan dalam kesederhanaan. Kadang, mereka yang datang dengan langkah gontai, justru membawa cahaya paling terang, dan tanah yang tampak biasa menyimpan keajaiban yang tak terduga. Inilah legenda Cibuek, inilah warisan Majatengah, dan inilah kisah yang akan tetap hidup selama ada yang Terima percaya. kasih telah menonton video ini dan tunggu video dari channel Rembuk Tua selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komennya ya.